محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah tidak pernah berkeinginan untuk membuat kamu menjadi sulit dalam urusan dan menjalankan agama. Tapi Allah ingin mensucikan kamu. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Al-Quran surat Al-Maidah surat yang ke-5 ayat yang ke-3. Kaum muslimin sedang Jumat yang mulia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah mengirim kita untuk taat kepada-Nya. Untuk Allah terus membimbing kita berada di jalan-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah bagi Rasulullah. Beliau teladan kita dalam segala kebaikan sepanjang masa. Semoga Allah memudahkan hati kita untuk mau mengikuti sunnah-Nya dan telah dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang mulia, ini pekan pertama kita berada di bulan Syawal. Mentari telah lewat, Ramadan meninggalkan kita. Ramadan sebenarnya hanyalah sekolah. Dia adalah madrasah. Dia adalah kampus di mana kita dicetak, dilatih, sehingga setelah latihan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, jadi orang-orang yang lebih sempurna. Maka pendidikan mengatakan setiap perubahan dalam diri kita bisa berlangsung kalau kita tunaikan paling kurang 6 kali dan maksimal 21 kali. Perubahan apapun yang kita inginkan, dia akan mudah kita jalankan kalau kita membiasakannya mulai dari 6 sampai 21 kali. Ramadan tahun ini berlangsung 29 hari atau bahkan mungkin bagi sebagian ada yang 30 hari. Maka kalau orang ingin berubah menjadi lebih baik, jadi lebih sempurna, sungguh sudah sangat lebih dari cukup. Karena perubahan hanya bisa berlangsung dari 6 sampai 21 pengulangan, tapi Allah memberikan latihan kepada kita sebanyak 29 atau 30 kali. Karena itu kepergiannya tidak sekedar kita anggap dia telah berlalu dan kemudian kita berharap bertemu lagi dengan Ramadan tahun berikutnya. Pelajaran-pelajaran yang tersirat ataupun tersurat dari amal Ramadan tahun lalu patut terus kita lanjutkan, patut untuk terus kita lalui, karena memang itulah agama kita mengajarkan. Kita adalah hamba Allah, kita bukan hamba Ramadan. Kita menyembah Allah yang ketika dia menjadi Tuhan di bulan Ramadan, juga dia menjadi Tuhan di luar Ramadan. Kita hamba Allah. Jika kita menjadi hamba Allah di dalam masjid, kita tentu juga menjadi hamba Allah di luar masjid. Paling tidak, Ramadan yang baru saja berlalu mengajarkan kepada kita 4 pesan penting. Pesan pertama adalah betapa nikmatnya ketaatan. Lazzatul ta'ah, nikmatnya, lezatnya ketaatan. Seringkali kita menganggap bahwa makanan begitu enak, makanan begitu nikmat, dunia itu begitu enak, dunia begitu indah. Ya Allah mengajarkan kepada kita ketaatan, amal soleh, ibadah jauh lebih enak dari segala yang pernah kita rasakan. Karena itu Allah mengatakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak pernah
kekhususan kepada kamu ketika Dia memberikan perintah apapun. Tetapi yang diinginkan oleh Allah liyutahhirakum, untuk mensucikan kamu. Karena itu kembalinya kita kepada fitrah sebenarnya adalah kembali kita kepada kesucian melalui amal soleh, ketaatan, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita menjadi hamba-hamba yang bersih, hamba-hamba yang bersih. Lebih dari itu, waliyutimma nikmatahu alaikum, untuk menyempurnakan nikmatnya bagimu. Kesempurnaan nikmat bukan pada harta benda. Kesempurnaan nikmat bukan pada dunia. Kesempurnaan nikmat bukan pada wajah yang tampan dan cantik, bukan. Kesempurnaan yang lebih sempurna pada Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita taat kepada-Nya. Waliyutimma nikmatahu alaikum, ketaatan yang Allah perintahkan bagi kita tujuannya agar nikmat-nikmat yang Allah berikan itu menjadi lebih sempurna. Tidak ada gunanya harta yang benar melimpah ruah itu kalau tidak beriman. Tidak ada gunanya pangkat yang lebih tinggi itu kalau tidak beriman dan tidak taat kepada Allah. Tidak ada gunanya wajah yang tampan dan cantik itu kalau seorang tidak taat kepada Allah. Kaum muslimin dan umat yang mulia, Ramadan mengajarkan kepada kita betapa lapar itu ternyata sangat nikmat. Ramadan mengajarkan kepada kita betapa membaca Al-Quran itu begitu nikmat. Ramadan mengajarkan kepada kita betapa sholat malam itu begitu nikmat. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa hari-hari kita di waktu sahur kita isi dengan zikir kepada Allah, sungguh itu kenikmatan yang luar biasa. Puncaknya adalah tatkala kita di pagi hari, di subuh hari, di sahur berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan kalau sempat menangis, sungguh tangisan itu menjadi tangis kenikmatan yang luar biasa. Yang kedua, kaum muslimin juga umat yang mulia, pelajaran yang bisa kita ambil dari gambar yang kita berlalu adalah betapa indah dan keseimbangan. Kita ini terdiri dari unsur fisik dan non-fisik. Manusia terdiri dari unsur akal, unsur fisik, dan unsur jiwa. Kita begitu serius menggenjot dan berupaya agar anak-anak kita dan diri kita terus bertambah pendidikannya, terus melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi. Sekarang pemerintah menganggarkan anggaran untuk pendidikan yang anggaran yang paling besar dibanding sektor-sektor lainnya. Pendidikan bahkan tidak lagi wajib belajar sampai 9 tahun, di mana anggaran pendidikan sudah sampai kepada tahap wajib belajar sampai 12 tahun. Itu artinya tidak ada lagi mengadakan anak kita yang berhenti sekolah kecuali belajar tamat SMA. Bahkan walaupun terus berupaya meningkatkan kompetensinya dengan terus melanjutkan pendidikannya, alhamdulillah kualitas pengetahuan kita menjadi semakin bertambah, pengetahuan kita menjadi dalam, dan itu menjadi cara setelah kita berilmu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu peduli dengan fisik kita, sehingga semangat apapun kita akan digunakan untuk menyembuhkannya kalau dia sakit. Tidak ada orang yang betah berlama-lama dan menikmati rasa sakit. Dia akan berobat, mungkin dia puskesmas, mungkin ke rumah sakit umum, mungkin sampai ke Padang, bahkan mungkin sampai ke Malaka. Bahkan yang punya uang sampai ke Cina, ke Beijing untuk berobat. Kenapa? Masing-masing kita begitu peduli dengan akalnya, masing-masing kita begitu peduli dengan fisiknya. Tapi jarang dan bahkan tidak banyak orang yang begitu peduli dengan jiwanya. Maka kita yang terkait dengan akal kita terus sempurnakan dengan sekolah, dengan membaca, dengan menambah pendidikan, dengan training. Fisik kita terus kita sempurnakan dengan makanan yang bergizi, terus kita tambah buah-buahannya, sayurannya, dan dengan vitamin lainnya. Siapa di antara kita yang berpikir tentang hatinya, tentang jiwanya, dia berpikir bagaimana dengan fisiknya, bagaimana dengan akalnya. Padahal kalau fisik kita sakit, efeknya hanya diderita oleh orang yang sakit itu sendiri. Kalau hati manusia yang sakit, kalau jiwa manusia yang sakit, efeknya bukan sampai dari yang kubur, bahkan sampai ke akhirat. Efeknya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah." Dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza salahat, apabila dia baik, salaha sa'iru jasadi, maka semua anggota badannya menjadi sehat, menjadi baik. Ucapannya baik, pandangannya baik, kaki dilangkahkan ke
mencakup kewajiban. Tapi tidak apa saja apabila segumpal daging itu rusak, kotor, berpenyakit, maka semua anggota badannya menjadi sakit. Kata-kata yang di keluarganya menyakitkan, memandang yang tidak benar, mendengar yang tidak patut, melangkah dan bahkan menjatuh yang tidak hak. Kata Nabi, ala wahyal qalbu. Yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Kalau dia sakit, tidak ada gunanya badan kita ini. Kalau dia sakit, maka orang yang ada di sekitar kita akan menderita. Orang tua kita menderita, anak-anak kita menderita, bahkan masyarakat, aku jawab bahkan mungkin satu negara menderita karena sakit hati yang dimiliki oleh